Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inshallah, today we will demonstrate Kotlab 9.1 about shared preference. Did my voice clear enough to you? If I don't touch the microphone. Saya jelas nggak kalau mic-nya saya kayak gini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, oke. Okay. Okay, let's get started. We will conduct the Kotlab about shared preference 9.1. 9.1 you can following along, or you can just watch and follow the recording that I will submit or upload in the e-learning. Okay, so what we will do today, we will create an application that's showing like this. It has a text view and 6 buttons. 4 buttons to update the screen background and 2 buttons to manipulate the text view. And we will try to create functionality that save several configuration that is in the application. Jadi kita akan membuat sebuah aplikasi. Sebenarnya aplikasi ini kita nggak bikin, kita nanti akan import saja dari library Google. Kemudian kita akan mengimplementasikan fitur untuk menyimpan konfigurasi dari aplikasi ini. Okay, task 1. We have to download the Hello Shared Pref Starter. I believe I have already that folder, which is in Hello Shared Pref Starter. Hello Shared Pref Starter. Let's Studio Project. Hello Shared Pref Starter. Hello Shared Pref. Nah, saya lihat dulu. Ya. Android Fundamental Starter Apps. Android Fundamental Starter Apps V2. Okay. This is the application. I will open existing Android Studio Project. Android Studio Project di ini apa? Oh, Starter Apps. Hello Shared Preference. Open. Okay, first thing first. We have already downloaded the project. We have already opened and test the app by try. Okay, we are going to run the application on
the device. What? Wait. Okay, I think we just have to continue. We will not. No, sebelum. Okay, I will run the apps and let's see. Nunggu ya. Okay. Stop. Okay, this is the application that are run on my device. I will press black, it turn black, right? Blue, green, count 1, 2, 3, reset. It reset the background color and also the text view. Reset. Okay, good. We are going to the next section. Disconnect. Okay. Now test what happens when you quit and restart the application for script. Stop device. Okay. Okay. But if we run again, let's see. Let's see. Start now. Okay. But if I press red and count 1, 2, 3 to 6, and then I hard close or force close the application by doing this. And then I go again to the application. What's the name of the application again?
hello share. Right? It turned back to the first state. So what we are going to do, we will save the configuration settings. So when we even the application are closed or is closed, it should have saved the configuration. Jadi kalau yang kita demokan tadi, ketika kita memilih, memencet tuh nggak enak, memilih, menekan tombol warna, kemudian kita menekan tombol count, terus kita hard reset, harusnya yang terjadi adalah ketika aplikasi terclose karena suatu sebab, ketika kita masuk lagi, maunya itu state-nya tersimpan. Yap, itu yang diinginkan oleh Kotlab ini. Oke. Explore the activity code. Let's see the activity code. There's only one activity, which is main activity. And it's not really complicated. Jadi ini adalah salah satu-satunya activity yang ada. Ini there are members variable. I think we already familiar with this one. This is the onCreate method, and this is the methods, the member methods method, and this is also the member methods. Okay, this is the new method that we are going to explore. And this is also the method. Jadi ada beberapa method yang sebenarnya biasa, hanya saja kita belum tahu apa yang dilakukan oleh method itu yang akan kita eksplorasi lebih jauh. Khususnya di method onSaveInstantState. Ini adalah method yang memberikan fungsionalitas penyimpanan konfigurasi. Oke. The count defined as integer, ya, oke, ini biasa ada variable count yang akan menyimpan angka ketika tombol di count up diklik, color yang akan menyimpan warna, change background yang akan merubah warna, kemudian oke. Kemudian mCount, mana mCount? onSaveInstantState. Ya. Tadi kita disuruh hard close kayaknya, saya cek. Force quit ya, benar. Ya, force quit. Ya. Di onSaveInstantState kita mencoba menyimpan mCount sama mColor. Yang ini akan kita munculkan lagi di atas kan ya. Ya, ini ya, di onCreate method. Jadi kita simpannya itu di onSaveInstantState, yang mana ini akan dijalankan ketika keluar dari aplikasi. Saya lagi ngajarin saja, setengah jam lagi. Yang akan di restore ketika kita ada di onCreate. OnCreate itu kan berarti dijalankan ketika aplikasi muncul. Okay, that's it for task 1. We just explore the code. Okay. And next we are going to save and restore data to shared preference. Shared preference adalah sebuah kelas yang menyimpan data secara non-volatil. Jadi dia memiliki kemampuan menyimpan data di storage device, sehingga kalau dia disimpan di storage, bukan disimpan di memori. Kalau disimpan di storage, dia akan tetap hidup walaupun aplikasi
di close. Nah, sifatnya sama seperti database data. Jadi penyimpanan itu ada yang volatil, ada yang non volatil. Volatil itu artinya dia disimpan di memori ketika aplikasi terclose, hard close maksudnya ya. Kalau kalian nge-close biasa kan itu kan sebenarnya aplikasi masih ada, tapi dia ada di background. Tapi dia belum ke close sebenarnya. Nah, tapi kalau kita lakukan kayak tadi, kita hard close, memorinya ke restore semua. Makanya kita harus menyimpan, kalau mau ya, kalau mau data itu tersimpan secara agak lebih permanen, kita simpan itu secara non volatil menggunakan salah satunya shared preference. Oke, shared preference itu tidak lain adalah hanya sebenarnya disederhanakan di Android menjadi sebuah kelas. Oke, jadi kalau kita mau pakai penyimpanan shared preference, kita tinggal inisialisasi objek dari kelas shared preference. Oke, ini adalah member variable, so it means we have to put it just below the class definition. Okay, you can put it on the bottom of the others or at the top. Yang jelasnya bahasa Indonesia ya. Ya, yang jelas you have to put it under the class definition, just after the open bracket. Ya, oke. Next, you can name your shared preference file anything you want. Ya, ini terserah namanya mpreference kayak ini kan cuma nama instance saja ya. Ini juga ini nama filesnya juga ini terserah walaupun ini yang akan menjadi nama filenya nanti. Jadi nama file ini sebenarnya bisa kalian cari nanti di file explorer Android. Example Android hello shared preference. Ini bisa kalian cari di Android dan bisa kalian buka. Saya nggak tahu tapi filenya itu nanti akan terencrypt atau enggak. Oke, kemudian kita akan inisialisasi di onCreate. Kita taruh di sini boleh. Kalau onCreate, kalau get shared preference ini kita bisa lakukan di atas set content view juga bisa ya. Oke. Oke, jadi method get shared preference ini adalah method public yang kita dapatkan dari let's see declaration. Nah, jadi ini ada di content wrapper. Jadi kita tidak mengimplementasi kelas get shared preference. Kita tinggal pakai doang get shared preference. Kemudian ini apa nama stringnya yang kita sudah definisikan di atas. Kemudian mode private. Mode private ini ya, itu mode private. Dia tidak bisa dibuka oleh aplikasi lain. Yep. Oke, ini solution code-nya sudah seperti itu doang. Ya, oke. So far seperti itu. Jadi kita baru sampai ke membuat sebuah instance objek yang kita bisa gunakan untuk menyimpan data ke share preference. Jadi share preference itu nanti sejatinya dia disimpan di dalam sebuah file. Ya, dalam bentuk key value. Lanjut. Sekarang kita akan nge-save-nya itu ketika on pause. Silakan di-refer lagi kapan on pause dieksekusi. Di bahasan tentang kita bahas siklus hidup kelas ya, silakan refer lagi di situ. Oke, kita akan override on pause, bisa ditaruh di mana aja, kita taruh di bawah on create saja. Jadi on pause ini dieksekusi ketika kita mau menyimpan datanya, ya kan? On pause ini ketika kita mau dilempar di close. Makanya kita akan menyimpan data yang mau kita simpan menggunakan editor shared preference. Oke. Edit ini arti kita mau melakukan pengubahan terhadap shared preference. Ini adalah
objek yang akan kita gunakan untuk menyimpannya tadi. Oke. Adapun mPreference ini yang kita sudah definisikan di atas tadi sebagai member variabel. Jadi kita bisa akses dia dari mana saja di dalam method yang kita miliki di file kita. Oke, setelah itu kita tinggal simpan datanya dalam bentuk key value. Ya, dalam bentuk key value. Di sini. Ini key-nya, ini value-nya. Ini key-nya, ini value-nya. Count key dan color key sudah kita definisikan di atas tadi, count key dan color key. Adapun nilainya, ya nilai yang sudah kita simpan di dalam variabel masing-masing. Mcount ini menyimpan angka yang awalnya itu 0 kan? Mana sih? Nolnya mcount. Nah, ini 0, awalnya 0. Kapan dia nambahnya? Ketika tombol count dipencet. Tombol count itu dipencet di sini kan. Count plus plus, berarti dia akan nambah mcount ini. Berarti mcount ini menyimpan angka yang kita munculkan di text view. Memunculkan di text view-nya line yang ini di bawahnya. mcolor ini default-nya ada default nggak? Nggak ada default, berarti default-nya di sini dikasih default-nya. Default background. Default background ini warna yang kita definisikan di rcolor. Kalau kita lihat di res value color ada nanti background, default background itu apa nih? Itu mungkin gray. Kapan dia berubah? Ketika tombol warna diklik. Kapan change background ini diakses ketika tombol warna diklik. Oke. Nah, ini menarik. Tolong perhatikan. Kalau kalian lihat, saya harus ulangi lagi bahwa ini menarik. Ini konsep yang hanya dimiliki oleh object oriented. Namanya adalah polymorphism. Semoga kalian sudah mendengar itu sebelumnya. Jadi kita bisa menggunakan objek dari parent untuk menampung objek dari children. Kalau kalian lihat di activity main layout ya, saya pengen liatin tombol design. Kalau kita lihat black, atribut on click-nya change background. Red, change background juga. Blue, change background juga. Green, change background juga. Bayangin coba, seluruhnya manggil metode yang sama, change background. Ya. Oke. Nah, tapi masing-masing background-nya kan beda ya. Kalau green, background-nya green. Blue, background-nya blue. Red, red. Kalau black, black. Oke, itu yang menarik. Apa yang terjadi ketika dia memanggil background color, change background, ada sebuah variabel yang menjadi parameter, yang mana nilai ini akan diisi oleh si pemanggil. Nah, saya ulangi lagi. Parameter view ini akan berisi instance atau objek dari si pemanggil. Artinya, kalau yang manggil tadi adalah si tombol hitam, berarti nanti view ini akan berisi view dengan ID black background button. Kalau yang mencet itu red, yang manggil itu red, maka view ini akan berisi view dengan background dengan ID red background button.
Ya nggak? Nah, menariknya di sini. Padahal kelasnya itu button loh. Kelasnya itu button. Tapi kita bisa menampungnya menggunakan view. Kenapa? Karena button adalah subclass dari view. Itu konsep polymorphism. Jadi kita bisa menampung kelas anak dengan menggunakan kelas parent. Ya, sehingga kita nggak perlu bingung yang manggil change background ini siapa. Makanya dia lihat aja get background. Ambil background-nya, ambil color-nya. Berarti kan dapat siapapun itu, siapapun yang manggil ini, ya yang saya pedulikan, saya mau background color-nya doang. Kan tadi kan beda-beda background color-nya. Saya simpan di dalam sebuah variabel integer color, kemudian saya set background. Makanya di sini nggak ada if, karena apapun button-nya, yang kita lakukan tetap sama. Kita ambil background color-nya, kita jadikan set background untuk text view. Ya kan? Oke, ini konsep yang menarik. Kemudian color-nya kita simpan di dalam mcolor yang nantinya kita akan simpan di dalam mana tadi itu? Di dalam on pausing. Ya, di sini. Oke, kita balik ke sini. Last kita apply. Apply itu maksudnya save, simpan. Oke, yang terakhir kita nggak perlu lagi berarti on save instance state. Karena perannya sudah digantikan oleh on pause, penyimpanan di on pause tadi. Ya, paham ya, kita hapus saja. Karena kan itu emang optional. Oke, kita sudah punya penyimpanan di shared. Itu untuk penyimpanan. Sekarang untuk loadingnya kita taruh di sini. Delete the entire block karena kita nggak akan pakai ini. Ya, bagian ini save instance state sampai di sini nggak akan dipakai karena kita nggak pakai save instance state sekarang. Paham ya? Save instance state-nya nggak akan dipakai karena sekarang kita pakai share preference. Jadi ini saya hapus. Oke. Kemudian kita akan ambil mcount-nya dari sini. Mcount-nya ya dari set preference. Kemudian when you read data, kemudian mcount-nya kita jadikan sebagai nilai dari text view. Jadi angkanya jangan 0, kita gunakan angka yang sudah kita simpan di dalam set preference. Ya. Sebagai nilai dari text view tadi. Lalu sekarang color. Oke, permasalahannya adalah kode ini nanti kita hapus atau enggak. Nanti tolong ingetin saya. Sama, kita ambil dari set preference, kemudian kita set background. Ya, set preference ini mcolor tuh kan nggak guna ya. Oke lah, anggap saja kalau Oke. Mungkin kalau set preference-nya kosong, get ini akan menyebabkan mcolor-nya nggak jadi di-assign. Ya, sudah. Nanti kita lihat aja. In the reset, sekarang kita nge-reset. Kalau reset, set preference-nya juga kita reset. Reset. Kalau tombol reset diklik, set preference-nya juga di reset. Oke, terus delete all. Ya, kita hapus berarti set preference-nya. Karena dia sudah di reset. Terakhir kita
Oke, selesai. Walaupun saya masih belum nyaman dengan yang tadi. Dengan yang M color ini kok 2 kali di assign. Apakah dia akan bermasalah ketika background-nya itu default? Nanti dia masuk. Ayo kita coba aja ya. Untuk yang pertama kali. Kita run dulu. Saya coba uninstall dulu aplikasinya di sini. Nama aplikasinya Hello Set Preference. Oke, saya run. Let's view. Harusnya bermasalahnya itu ketika di awal. Oke, tapi nggak ada masalah ya, dia tetap gray. Berarti kode ini nggak mempengaruhi default background ini. Oh, sorry. Iya, karena ini kan dia ngambilnya dari get in and color. Anyway, fokus kita ke set preference. Black, red, blue, green. Ini fitur yang tadi nggak ada yang berubah. Tinggal kalau kita hard reset ya 5 blue ya. Saya coba close, kemudian kita run lagi. Set preference 5 blue. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Tapi kaitannya sama yang lain, Pak. Apa tuh? Jadi kan kemarin ada nyoba yang alarm, terus pakai emulatornya tuh device HP, Pak, bukan emulator yang dari Android Studio. Terus coba ngapus kan, Pak. Taunya error, Pak. Jadinya keluar terus notification-nya, Pak. Padahal aplikasinya udah dihapus. Itu gimana ya, Pak? Notifikasi apa ya? Notifikasi alarm on terus, Pak. Oh, gitu? Iya, Pak. Aplikasinya sudah dihapus? Udah. Oh, that's right. Coba restore, mungkin bug di Android. Coba, coba restart aja aplikasi HP-nya. Sudah? Udah coba, Pak. Tapi kadang-kadang keluar terus, on terus. Oh. Coba kamu install lagi, kamu delete, baru uninstall lagi. Oke, Pak. Saya coba. Makasih, Pak. Dari yang kode dari Google-nya aja. Kamu install, kan ada ya kode dari Google yang udah solution code-nya. Iya, ada, Pak. Nah, kamu install itu, kamu delete. Oh enggak, tapi harus yang package-nya sama kayaknya. Kalau package-nya beda, dia dianggap berbeda nanti. Berarti kamu install lagi yang kemarin menyebabkan error itu. Kamu install lagi, terus kamu kan ada fitur delete, kan delete untuk dia nge-delete alarmnya, baru kalau nggak ada masalah ya sudah. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain ada? Kalau nggak ada cukup ya. Walaupun saya belum upload modulnya di e-learning, saya kira kalian bisa langsung lihat di
developergoogle.com untuk materi maupun untuk Kotlab-nya. Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.